Selamat datang di SMP Negeri 2 Samalantan. SMP Negeri 2 Samalantan merupakan salah satu sekolah di Kecamatan Samalantan. Sekolah ini yang berdiri di tanah seluas kurang lebih 1,4 hektar ini beralamat di Dusun Jirak Desa Samalantan, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang dan berada di daerah perbatasan antara Kecamatan Samalantan dan Kecamatan Monterado. SMP Negeri 2 Samalantan merupakan rujukan dari setiap lulusan siswa-siswi SD di Kecamatan Samalantan dan Monterado untuk melanjutkan pendidikannya pada jenjang menengah pertama, yang merupakan zonasi yaitu SD Negeri 16 Jirak, SD Negeri 14 Mendung Terusan dan SD Negeri 15 Sungai Lipan. Selain itu, karena sekolah ini yang letaknya di perbatasan antara Kecamatan Samalantan dan Kecamatan Monterado, maka banyak lulusan dari SD Negeri 13 Marga Mulia dan SD Negeri 12 Kampung Melayu. Sekolah ini meningkatkan proses pembelajarannya dengan menggunakan kurikulum merdeka. Di mana kurikulum merdeka yaitu sebuah kurikulum satuan pendidikan yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan dengan didukung oleh guru-guru yang berpengalaman, terlatih, dan profesional dalam proses pembelajaran. SMP Negeri 2 Samalantan adalah salah satu dari sekian banyak sekolah menengah pertama yang ada di Kabupaten Bengkayang. SMP Negeri 2 Samalantan berdiri sejak 15 Juli 2008. Pada mulanya sekolah ini berdiri dipimpin oleh Bapak Anton Asri Kimsong Sarjana Agama dan berakhir pada tahun 2017. Selanjutnya tonggak kepemimpinan dilanjutkan oleh Bapak Irenius Sarjana Pendidikan dari tahun 2017 hingga saat ini. Sejak kepemimpinan pertama hingga saat ini, sekolah SMPN 2 Samalantan terus berkembang dan menunjukkan berbagai perubahan baik dalam pembelajaran sampai pada perolehan berbagai prestasi. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kejubata. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Selamat datang di SMP Negeri 2 Samalantan. Sekolah SMP Negeri 2 Samalantan ini beralamat di Jirak, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang. Sekolah ini berdiri pada tanggal 15 Juli tahun 2008. Sebagai bentuk kemitraan antara Indonesia dan Australia. Sekolah kami ini merupakan sekolah kemitraan antara Australia dan Indonesia melalui program Block Grant. Visi sekolah kami adalah terwujudnya sekolah yang berprestasi dengan lingkungan yang bersih, indah, sehat, dan aman, serta perilaku siswa yang berkarakter. Sejak berdirinya sekolah ini memiliki prestasi di bidang olahraga dan lingkungan. Di bidang lingkungan, kami memiliki program kekasan yaitu Adiwiyata melalui program sekolah binaan yang dilaksanakan di sekolah kami semakin menambah kekuatan kami untuk menjadi sekolah Adiwiyata nasional. Saat ini SMP Negeri 2 Samalantan memiliki 141 siswa dan terbagi menjadi 6 kelas di mana di setiap tingkatan kelas dikelompokkan menjadi 2 kelas yaitu kelas 7A, 7B, 8A, 8B, 9A dan 9B. Untuk menunjang semangat serta kelancaran proses pembelajaran bagi siswanya, SMP Negeri 2 Samalantan dilengkapi oleh beberapa fasilitas-fasilitas diantaranya lab IPA, lab komputer, perpustakaan, musola, usaha kesehatan sekolah putra dan putri, ruang OSIS, sekretariat pramuka, lapangan olahraga, taman sekolah dan yang menjadi ikonik SMP kami adalah hutan sekolah. Untuk memberikan pembekalan dan pengalaman bermasyarakat, berorganisasi, serta latihan kepemimpinan bagi siswa SMP Negeri 2 Samalantan memberikan berbagai latihan ekstrakurikuler diantaranya pramuka, sepak bola, atletik, karate, seni tari, pencaksilat, bola voli dan bulu tangkis. Sebuah usaha pastilah akan menghasilkan suatu prestasi, seperti pepatah siapa menanam buah pasti akan memetik buahnya. Begitupun dengan SMP Negeri 2 Samalantan. Inilah wujud prestasi nyata SMP Negeri 2 Samalantan dengan sekolah yang berwawasan lingkungan. Kini sekolah SMP Negeri 2 Samalantan merupakan sekolah adiwiyata tingkat provinsi dan sekarang dalam upaya mencapai adiwiyata tingkat nasional. Dengan program operasi semut dalam rangka menciptakan sekolah yang lestari merupakan filosofi semut yang selalu bekerja sama demi mewujudkan generasi bangsa yang cemerlang. Ayo sekolah di SMP Negeri 2 Samalantan.
demi mewujudkan siswa-siswi yang beriman, berprestasi, dan berakhlak mulia serta berwawasan lingkungan. SMP Negeri 2 Samalantan bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamaluddin. Saya lahir di Pakucing tanggal 8 bulan Agustus tahun 1988. Di sini saya sebagai mahasiswa PPG dengan nomor peserta 610215000207 dan NIM 242111560. Saya berasal dari kota Singkawang, Jalan Ratu Sepudang nomor 40 RT 9 RW 4 Kelurahan Sungai Bulan, Kecamatan Singkawang Utara. Selain itu, saya mengajar di SMP Negeri 2 Samalantan, Kabupaten Bengkayang, di mana saya mengemban tugas untuk mendidik dan membimbing siswa-siswa di bidang pendidikan agama Islam. Untuk melalui program PPG ini, saya berharap dapat meningkatkan kompetensi profesional saya sebagai seorang pendidik. Saya sebagai seorang pendidik dan memberikan kontribusi lebih baik dalam dunia pendidikan, khususnya di bidang agama Islam. Saya akan mengikuti uji kinerja pada tanggal 1 sampai tanggal 4 Februari 2025 secara online sesuai dengan pengelola yang berbasis domisili. Di sini saya akan mempraktekkan pembelajaran PBL berbasis TIPEK di SMP Negeri 2 Samalantan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video. Assalamualaikum. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat belajar. Banyak yang senyum-senyum. Oke, untuk mengawali kegiatan belajar kita pada hari ini, Bapak awali dulu lah dengan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama lah. Nah, siapa yang mau berdoa silahkan. Yuk, ayo sama-sama, bacanya sama-sama. Ayo, sama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil Islam wabil Rabbi zidni warzuqni fahma Rabbi li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Besok-besok dihafal. Ya, oke. Kemudian tertawa dulu nih, tapi tidak apa-apa. Ini bagus nih. Apa kabarnya pada hari ini? Baik. Jelas baik. Bapak baru datang saja sudah tersenyum. Oke ya. Ada yang tertawa lagi kan? Ya, tapi tidak apa-apa. Oke, baik anak-anak. Siapa yang kira pada hari ini tidak masuk sekolah? Siapa? Jadi. Oh, satu orang ya? Ya. Oke lah, tidak apa-apa lah. Yang penting nanti Bapak absen nanti ya. Siapa namanya tadi? Jadi. Iya, baik. Nah,
Setelah absen, biasanya kita akan menyanyikan lagu daerah, lagu nasional. Nah, kemudian kira-kira apalah yang kalian mau nyanyinya pada hari ini? Silahkan. Lagu apa? Garuda Pancasila? Garuda Pancasila bisa? Ya, coba. Sama-sama. Oke, baik anak-anak, mari kita berdiri untuk menyanyikan lagu wajib kita. Silahkan berdiri. Yuk, 1, 2, 3. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Oke anak-anak, masih ingatkah pelajaran yang kemarin? Masih. Pelajaran apa? Sholat. Ya, materinya tentang sholat dan zikir. Apa itu sholat? Kira-kira? Cepatnya hafal. Dan apa itu zikir? Mengingat. Oh, mengingat. Oke. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak akan menanyakan nih, apa manfaat sholat kira-kira? Oh, oh gitu. Yang lain. Manfaat zikir kira-kira apa? Ya, jangan kira-kira, kira-kira kamu aja lah. Apa? Oh, hati menjadi tenang, senang, tenang. Oke. Baik anak-anak. Pada hari ini mungkin Bapak akan menyampaikan pembelajaran pada hari ini. Ya, ini tentang manfaat sholat dan hikmah zikir. Oke anak-anak. Pada hari ini kata-kata motivasi Bapak untuk kalian ini. Kalian ini seharusnya sholat itu adalah sebagai amalan yang terpenting bagi kalian. Jangan sampai kalian itu tidak menjalankan perintah Allah, yakni terutama sholat. Baik itu dalam pribadi kalian sendiri maupun keluarga kalian. Pada saat nanti kalian sudah belajar tentang hikmah dan manfaat berzikir. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan belajar manfaat sholat dan zikir. Kemudian yang kedua adalah hikmah sholat dan hikmah zikir. Sudah paham tujuannya tadi? Paham. Oke, terima kasih. Oke, silahkan anak-anak bagi kelompok. Nah, kita bagi 3 kelompok ya. 3 kelompok. Oke, segera kembali ke kelompoknya masing-masing, yang 3 kelompok itu. Baiklah, setelah dibagikan kelompok nih, Bapak akan membagikan lembaran-lembaran LKPD. Nah, ini kelompok berapa ini? 1. Kelompok 1 ya. Mau banyak kan masih sedikit nih? Sedikit ya. Lanjut. Ini kelompok berapa ini? 2. Ini kelompok 3.
Nanti setelah menonton video yang Bapak tampilkan ini nanti, perhatikan dulu. Perhatikan nanti video Bapak nanti ya. Setelah itu nanti kalian diskusikan, kemudian nanti kalian presentasikan di depan teman-teman kalian. Oke, mudahan pada hari ini bisa ya. Tenang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang fikih mengenai manfaat serta hikmah dalam melaksanakan sholat dan zikir. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk dukung video ini dengan cara subscribe, like, dan komen agar mudah mendapatkan video pembelajaran lainnya. Pada materi sebelumnya, kita telah membahas tentang pengertian sholat dan zikir berserta tata caranya. Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang manfaat serta hikmah melaksanakan ibadah sholat dan zikir. Sebelum membahas lebih lanjut, mari kita bahas terlebih dahulu tentang pengertian manfaat dan hikmah. Apa itu manfaat? Manfaat adalah segala sesuatu yang membawa kebaikan, kegunaan, atau keuntungan dari suatu tindakan, benda, atau keadaan tertentu. Manfaat seringkali merujuk pada dampak positif yang dapat dirasakan atau diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari sesuatu yang dilakukan atau dimiliki. Apa itu hikmah? Hikmah adalah kebijaksanaan, pelajaran, atau nilai mendalam yang dapat dipetik dari suatu peristiwa, tindakan, atau ajaran. Hikmah seringkali berkaitan dengan makna spiritual atau moral yang lebih luas, yang memberikan pemahaman tentang tujuan atau manfaat sejati dari sesuatu. Lalu apakah sholat dan zikir yang kita lakukan sehari-hari memiliki manfaat dan hikmah bagi kita? Sholat memberikan manfaat yang nyata bagi kehidupan kita sehari-hari, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Berikut adalah manfaat sholat dari beberapa aspek. Pertama, manfaat spiritual. 1. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Dengan rutin melaksanakan sholat, iman seseorang akan semakin kuat dan terbentuk pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Menghapus dosa-dosa. Sholat yang dilakukan dengan khusyuk dapat menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kecil yang dilakukan. Hadis riwayat Muslim. Kedua, manfaat mental. 1. Memberikan ketenangan jiwa. Sholat membantu meredakan stres dan kecemasan karena seseorang menyerahkan segala urusan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Melatih fokus dan konsentrasi. Gerakan sholat dan bacaan doa membantu melatih konsentrasi serta fokus dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. 3. Meningkatkan kesabaran. Dengan rutin sholat, seseorang belajar untuk bersabar dalam menghadapi ujian hidup. Ketiga, manfaat fisik. 1. Meningkatkan kesehatan tubuh. Gerakan sholat seperti rukuk, sujud, dan berdiri bermanfaat bagi peredaran darah, kelenturan tubuh, serta mengurangi ketegangan otot. 2. Membangun pola hidup disiplin. Sholat 5 waktu mengajarkan keteraturan waktu dan melatih kebiasaan hidup yang disiplin. 3. Mengurangi kelelahan mental. Dengan khusyuk dalam sholat, pikiran menjadi lebih tenang dan rileks. Selanjutnya, mari kita beralih ke materi selanjutnya mengenai manfaat melaksanakan zikir. Zikir juga memiliki banyak manfaat yang dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam membentuk ketenangan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah manfaat zikir. Pertama, manfaat spiritual. 1. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir adalah cara mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menunjukkan kecintaan kepadanya. 2. Memperkuat keimanan. Dengan berzikir, keimanan seseorang akan semakin kokoh dan senantiasa terjaga. 3. Menghapus dosa-dosa. Membaca istighfar dan zikir lainnya dapat menghapus dosa-dosa kecil yang telah dilakukan. Kedua,
Manfaat mental, 1. Menenangkan hati dan pikiran. 2. Menghilangkan stres dan kecemasan. 3. Meningkatkan kesadaran diri. Zikir mengingatkan seseorang akan tujuan hidup dan kebesaran Allah, sehingga lebih fokus dalam menjalani kehidupan. Ketiga, manfaat sosial, 1. Menghindarkan diri dari perbuatan buruk. 2. Membangun sikap rendah hati. 3. Menjadi pribadi yang lebih baik. Keempat, manfaat fisik dan kesehatan, 1. Mengurangi ketegangan fisik. Zikir membantu tubuh menjadi lebih rileks dan mengurangi ketegangan otot yang dipicu oleh stres. 2. Mengurangi ketegangan fisik. Seseorang yang sering berzikir akan merasakan ketenangan yang berdampak pada tidur yang lebih berkualitas. 3. Menjaga energi positif dalam tubuh. Dengan berzikir, hati akan dipenuhi energi positif yang berdampak pada kesehatan tubuh dan pikiran. Hikmah melaksanakan sholat sebagai berikut. 1. Mendekatkan diri kepada Allah. 2. Meningkatkan ketaatan dan disiplin. 3. Menguatkan mental dan emosional. 4. Mengajarkan rasa syukur. 5. Mengatur kehidupan dengan waktu. 6. Meningkatkan kesadaran spiritual. 7. Menumbuhkan rasa persatuan. Hikmah melaksanakan zikir sebagai berikut. 1. Mendekatkan diri kepada Allah. 2. Menenangkan hati dan pikiran. 3. Meningkatkan kesadaran spiritual. 4. Membersihkan hati dan jiwa. 5. Meningkatkan rasa syukur dan tawakal. 6. Meningkatkan kekuatan mental dan ketahanan diri. Sampai di sini dulu materi kita kali ini, semoga bermanfaat untuk sahabat guru dan peserta didik. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengetikan atau pengucapan. Oke. Jangan lupa untuk dukung video ini dengan cara subscribe, like, dan komen agar mudah mendapatkan video pembelajaran lainnya. Udah paham kan? Lihat videonya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi Kalau sudah, Bapak ketikkan dulu. Oke. Oke. Setelah kalian menonton video yang Bapak tampilkan tadi, kalian akan mendiskusikan sesuai kelompok kalian. Ini yang kalian diskusikan tentang lembar kerja peserta didik kalian ini nanti dijawab ya sesuai pengetahuan kalian. Kemudian setelah kalian menjawab nanti ya di antara kelompok ini nanti kalian akan maju dan mempresentasikan. Paham kira-kira? Kelompok 2 kira-kira paham enggak? Paham. Benar ya. Kemudian kelompok 3 paham kira-kira? Paham? Benar. Ngerjakannya nanti ini ditulis. Ya, ditulis. Kemudian nanti kalian akan maju ya, maju di depan dan presentasikan di depan teman-teman kalian ini. Nanti kalau teman-temannya ini yang tidak paham nanti tentang presentasi dengan kawannya atau kelompok lain, silakan mensanggah atau menjawab menambahkan. Udah paham kan? Oke, kalau sudah didiskusikan ini nanti Bapak beri kesempatan kira-kira 5 menit ya. Ini kan 5 menit kan soalnya kan pelajarannya kan agak mudah. Ya, dimulai dari sekarang. Bapak hitung ya nanti ya. Lanjut. Sekarang ditulis.
Apa? Masih salah kah? Coba ditulis. Oke, sudah siap? Dah. Dah? Dah. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2? Dah. Kelompok 3? Belum. Lamanya. Susah kah? Oke, udah selesai kan? Nah, kalau sudah selesai, sekarang kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, kalian mau maju kah atau mau duduk di tempat? Duduk. Oke, enggak masalah sih. Silahkan, mau yang kelompok 2 dulu atau kelompok 1 atau kelompok 3? Ya, silahkan kelompok 1. Silahkan, siapa? Ya. Ya, lebih cepat lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jelaskan manfaat melaksanakan sholat jauh dari aspek spiritual. 1. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat menjadi sarana utama untuk beribadah dan mengingat Allah dalam kehidupan sehari-hari. 2. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Dengan rutin melaksanakan sholat, iman seseorang akan semakin kuat dan terbentuk pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Menghapus dosa-dosa. Sholat yang dilakukan dengan khusyuk dapat menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kecil yang dilakukan. Sekian dari kelompok kami. Oke. Beri aplaus dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kembali ke kelompok berapa ini? 3 atau 2? 2. Ya, 2 silakan. Ini nampaknya kelompok 2 sudah siap nih. Silakan kelompok 2. Ya. Sip. Silakan. Silakan bacakan hasilnya. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jelaskan manfaat melaksanakan sholat ditinjau dari aspek mental. 1. Memberikan ketenangan jiwa. Sholat membantu mengedarkan stres dan kecemasan karena seseorang menyerah segala urusan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Melatih fokus dan konsentrasi. Gerakan salat dan bacaan doa membantu melatih konsentrasi serta fokus dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. 3. Meningkatkan kesabaran. Dengan mengikuti salat, seseorang belajar untuk bersabar dalam menghadapi ujian hidup. Oke, sudah selesai itu saja. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, terima kasih. Beri aplaus. Lanjut sekarang kelompok 3. Ya, kelompok 3. Allah. Ya, cepat. Ya. Sip. Dah situ aja, jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kelompok kami.
Jelaskan manfaat melaksanakan zikir ditinjau dari aspek sosial. Apa? 1. Meningkatkan kesehatan tubuh. Atau meningkatkan kesehatan tubuh. Gerakan sholat seperti ruku, sujud, dan berdiri bermanfaat bagi peredaran darah, kelenturan tubuh, serta mengurangi ketegangan otot. 2. Membangun pola hidup disiplin. Sholat 5 waktu mengajarkan keteraturan waktu dan melatih kebiasaan hidup yang disiplin. 3. Mengurangi kelelahan mental dengan khusyuk dalam sholat. Pikiran menjadi lebih tenang dan rileks. Sekian, terima kasih dari presentasi kelompok kami. Ya, sip. Terima kasih. Aplaus. Oke, dah silahkan duduk. Oke, dari ketiga tadi, ada yang mau ditanyakan kira-kira? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Sip. Kemudian, nah silahkan dikumpulkan nih. Sudah selesai dikumpulkan. Cikidau. Ada ya? Baik. Pada hari ini kita akan menyimpulkan hasil pertemuan hari ini, yaitu ataupun hasil diskusi kalian. Yang pertama itu kita manfaat sholat. Manfaat sholat ini menurut kelompok 1 ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian meningkatkan keimanan serta menghapus dosa. Itu manfaat spiritual. Sedangkan manfaat mental memberikan ketenangan jiwa, melatih fokus dan meningkatkan kesabaran. Kemudian sedangkan manfaat fisik meningkatkan kesehatan tubuh, membangun pola hidup disiplin, sholat maghrib, sore, malam sedikit, isya, bangun tidur, dah subuh, dah capek-capek siang, zuhur, istirahat siang, kembali lagi ke asar untuk mendisiplinkan hidup kalian. Kemudian kelompok kedua, mana kelompok 2 nih? Banyaknya kelompok 2 nih. Kelompok 2, manfaat zikir. Manfaat zikir kah tadi itu? Kelompok 2. Ya, manfaat zikir. Manfaat zikir yang pertama adalah manfaat spiritualnya mendekatkan diri kepada Allah. Hampir sama sih dengan yang manfaat sholat tadi. Kemudian yang kelompok ketiga. Kelompok 3 ini tentang apa tadi nih kelompok 3? Tentang apa? Manfaat fisik. Manfaat fisik itu berarti kita akan sehat. Oke. Kemudian meningkatkan kualitas tidur, menjaga energi positif dalam tubuh. Oke, itulah kesimpulan pada kegiatan pembelajaran kita pada hari ini atau diskusi kalian pada hari ini. Ada pertanyaan kira-kira? Tidak ada pertanyaan?
Kalau tidak ada pertanyaan, kita Bapak akan membagikan post-test ya. Satu post-test. Nih. Silahkan dijawab kembali. Masing-masing jawabnya nanti. Sudah selesai anak-anak ya? Sudah. Nah, sip lah. Bapak ambil itu satu. Sedikit. Oke, dari hasil post test nanti itu, Bapak udah banyak menyimpulkannya nanti ya. Nanti Bapak akan umumkan nanti post testnya itu lewat WA grup masing-masing. Nanti kalian ya. Nanti kalau ada yang tidak tuntas nanti Bapak akan kasih remedial ya. Remedialnya itu dikerjakan sebaik-baik mungkin. Alhamdulillah pada hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Maka nanti ya kita akhiri dengan membaca surah pendek. Silahkan sama-sama ya. Lanjut 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa al-asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika bapak-bapak perkataan bapak tadi itu menyinggung hati kalian. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu untuk kita semuanya.